alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kita baca Fatihah dulu lah. Hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala subtihil habib Bakar bin Abdullah bin Talib atas. Wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Husain Habib muridihi Habib Muhammad Syekh Abdul Syukur Habib Ali Habib bin Abdullah bin Sulaiman Tasawjidi hilal marba bin Syekh bin Abdullah Barakallahu bin Al-Haddad wa Syekh الشيخ أحمد المرزوقي والشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي الشافعي ونسأل الله من تجشهم برحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita niat dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hadsa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarah Aqidatul Awam Nurul Dhalam, mana sampai kita kepada bait yang bunyinya qalal musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa asrari fid darain amin. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un al basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu. Wallahu mawjudun qadimun baqi, maka karena kita sudah terang hukumnya wajib untuk kita ma'rifah atas Allah Subhanahu wa taala itu, maka diterangkanlah sifat-sifat wajib Allah taala. Wallahu mawjudun qadimun baqi. Allah itu mawjud, wujud, ada, eksis. Qadimun baqi, terdahulu, baki kekal, mukhalifun lil khalqi ay mukhalif lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, sesuatu yang baru, bil itlaqi secara mutlak, enggak ada celah kesamaan sama sekali, laisa kamitslihi syai', wa qa'imun ay qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendiri. Ya. Kalau kita kan enggak ngomongnya doang berdikari, tapi nyatanya kita enggak ada yang mutlak independen. Kita nggak ada yang mutlak independen. Apalagi janganlah. Iya. Kalau kemana ente? Mana jomblo ada kemana deh, Nah, baik. Allah berdiri dengan sendirinya independen. Kalau kita kan nggak independen, ya. Independensinya nisbi. Independen maksudnya berdiri sendiri, nggak ada keterkaitan dengan yang lain, tidak dipengaruhi yang lain. Kalau kita masih dipengaruhi yang lain. Baik. Gani Allah maha kaya, wa wahid Allah esa, wahai Allah maha hidup. Maksudnya gani bukan maha kaya, afwan. Gani itu tak butuh. Ya, orang kaya kan nggak butuh seharusnya. Tapi kalau orang udah banyak duit tapi sana sini masih butuh aja, pergi masih korupsi, ya itu berarti tidak gani. Wahidun wahai Allah esa, Allah maha hidup, qadir maha mampu, murid maha berkehendak, alim maha mengetahui, bikulli syai' atas segala sesuatu, apapun yang namanya sesuatu Allah tahu. Sami'un Allah maha mendengar, al-basir Allah maha melihat, wal mutakallim Allah maha berbicara. Syuk. Mentalah pertelan itu wal mutakallim. Lahu sifatun sab'atun tantadibu. Bagi Allah ada sifat yang tujuh sifat yang tantazim, teratur. Bagaimana maksudnya? Baik, kita baca syarahnya. Qal yakni idza aradta ma'rifatal 20 sifatan fa aqulu laka. Maksudnya oleh nazim, idza aradta, kalau engkau emang mau tahu ma'rifatul 20, pengetahuan yang 20,
yang 20 daripada sifat itu, tamyiz sifatnya ya. Fa'aqulu laka, maka saya katakan kepada engkau, Allahu mawjudun ila akhirih. Allahu mawjudun. Tadi kan udah disebutin sebelumnya di bait sebelumnya tentang hukum ma'rifatullah. Ya. Nah, lalu dijelaskan kalau gitu saya pretelin satu persatu sifat wajib Allah yang 10 itu, 20. Fal wujud pertama, fallahu mawjudun, Allah itu wujud. Ada, eksis. Ya. Eksisnya aja udah nggak ada tuh. Eksis udah nggak ada kan? Eksis tuh yang hap-hap. Udah nggak ada kan ya? Ngakunya doang eksis tuh. Tuh, buktinya kalau manusia, makhluk hanya mengaku-ngaku ada, tapi nyatanya tiada. Padahal nyematin dirinya eksis. Sampai sekarang udah nggak eksis. Tapi Allah wujud, eksis. Tidak berawal, yang awal tidak bermula, yang akhir tanpa penghabisan. Allahu mawjud. Fal wujudu, apa itu wujud? Apa itu eksis? Apa itu ada? Adalah amrun i'tibariun, perkara yang i'tibari, maknawi. Bukan yang bisa dipegang bentuknya. Apa sih ada? Oh, yang lembut ini. Enggak, bukan. Itu sesuatu yang maknawi. Eksistensi itu maknawi. Ya tabiruhul mu'tabir fi dhihnihi. Yang dipikirkan oleh orang yang berpikir dalam pikirannya, dipikirkan oleh orang yang berpikir dan pikirannya, maksudnya hanya bisa dicerna takrif dari eksistensi itu oleh hati, nggak bisa dilihat mata, nggak bisa dilihat kuping, didengar kuping, nggak bisa disentuh oleh tangan. Tapi dia ada nggak? Ada itu ada nggak? Ada. Eksis itu ada, wujud itu ada. Tapi amrun i'tibariun, nggak bisa mahsus. Nah itu, maka bagi orang-orang banyak sekali analogi keras yang membantah orang-orang yang imanuhum fi a'yunihim. Kepercayaan mereka, iman mereka adanya di mata. Apa yang nggak dilihat, nggak ada. Buktinya ada sendiri itu nggak dilihat mata, tapi bisa ada. Ngerti nggak? Makna eksistensi, keberadaan, itu kan ada. Orang kita sebut-sebut, tapi bisa dilihat mata? Enggak. Bisa didengar kuping? Enggak. Bisa disentuh tangan? Enggak. Sama kayak waktu-waktu kan begitu juga. Ada waktu. Coba dia pegang, coba dia sentuh, coba dia lihat. Enggak ada. Baik. Ai yuqaddiruhu fihi, alias dikira-kira oleh mu'tabir di dalam hatinya, di dalam pikirannya, akalnya. Yang namanya wujud itu. Nadhiruhu, kalau engkau kurang jelas karena masih mengambil i'tibar itu daripada apa yang dilihat saja, itu, maka saya kasih nadhirnya, saya kasih perumpamaannya, permisalannya. As-saubu masalan, contohnya pakai pakaian. Idza kana fi sundukin, kalau pakaian itu ada di kotak, summa akhrija minhu, kemudian dikeluarkan itu pakaian minhu dari kotak tersebut, hu-nya kembali ke kotak, maka yattasifu bidzuhuri, maka itu baju kemudian disifatkan dengan sifat nampak, zuhur. Makanya zuhur namanya zuhur karena semua jadi nampak waktu zuhur. Terang. Gitu. Bentar kata deh. Bentar, iya. Orang Berunda tuh. Bentar. Kalau iyeng tuh iyeng. Iya, uang-uangan. Orang kalau mentakrif sesuatu, ngasih jelas sesuatu pakai yang dipaham orang. Jangan pakai yang dipaham lagi, makin bingung orang. Iyeng apa? Uang apa? Udah dah. Dah. Tuh. Ya, ketika baju dimasukin kotak nggak nampak, ketika dikeluarkan disifati jadi nampak, zuhur. Fahadha zuhur, yang kau sebut nampak itu laisa wasfan zaidan ala thawbi, bukan sifat yang datangnya baru, zaid, bukan sifat tambahan terhadap thawb, bukan ditambahin, tapi memang apa? Illa annal bukan sifat yang baru yang ada pada thawb, bukan ditambah-tambahin,
Tapi illa annal akla yuqaddiruhu wasfan zaidan. Hanya saja akal kita mengira-ngira kalau luhur itu, nampak itu adalah sifat tambahan yang ada di baju. Buktinya ketika di kotak dia nggak nampak. Gitu. Akhirnya kita mikir-mikir, oh nampak itu adalah sesuatu yang maknawi yang tersematkan kemudian kepada baju tersebut. Jadi zaid dia. Bukan dari nafsul saubnya, dari pakaian itu sendiri, tapi tambahan dari luar. Akal kita mencerna demikian. Hada ma haqqaqahul ulama min qaulil Asy'ari. Ini apa yang ditahqiq oleh para ulama daripada perkataannya Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wada, ini udah masuk ilmu kalam nih yang begini nih ya. Bukan akidah lagi di syarahnya ini. Karena menjelaskan dia. Ya. Apa bedanya ilmu kalam sama ilmu tauhid? Kalau ilmu tauhid doktrin belaka. Allah itu eksis, Allah itu ini. Tapi kalau penjelasannya, kemudian dialektika diskusinya, dalilnya mana, dalil akalnya mana, dalil Al-Quran hadisnya mana, itu sudah namanya ilmu kalam. Ya. Nah ini termasuk ilmu kalam karena kita pakai otak ya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Pakai domir Allah Ta'ala itu. Mutakallim. Wa aidan law lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan ma kana syai'un minal khalq. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Berarti maksudnya apa itu jadi dalil? La itu kan nafi. Ya. La itu nafi. Ilaha dinafikan oleh la. Tidak ada. Kita aja ngertiin Tuhan. Nanti sirnya ada di domir tuh. Illa ana, kecuali saya. Saya ini siapa? Saya ini kan Anda bisa ngomong saya, ente bisa ngomong saya. Ini semua bisa ngomong saya, merujuk pada diri masing-masing. Nah, sebenarnya saya yang ente pakai itu nggak ada. Kenapa? Karena saya yang ada hanya sayanya Allah. Itu maksudnya. Berarti aslinya yang lain nggak ada. Cuman Allah yang wujud, dalil Qur'annya. Paham? Jadi abis diisbat, abis dinafi, dikecualikan penafiannya pakai ilah. Anak-anak yang kita kan sering menjadikan anak itu ilah kan? Enggak? Kita sering menjadikan anak itu ilah. Makanya ego itu dalam bahasa Arab namanya ananiyah. Dari ana. Ananiyah itu sifat ego. Keakuan. Kalau kita perturut keakuan kita, artinya nafsu, maka berarti ilah kita adalah ana. Wa aidan, itu dalil ayatnya. Wa aidan law lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan. Begitu juga kalau emang Allah itu enggak ada, maka nasyai'un minal khalqi, apalagi makhluk. Khaliknya aja enggak ada, apalagi makhluk. Nah, maka ada saya lihat ada di YouTube tuh. Apa sih, Islam Corner apa namanya itu, yang di Australia atau di Amerika, aneh lupa. Debat jalanan, macam-macam agama tuh di situ debat. Itu ada orang ateis kemudian datang ke pendakwah Islam. Dia bilang gini, mana buktinya Tuhan itu ada? Diminta cari bukti yang maksus, yang imanuhum fi ayunihim, yang mereka percaya kalau udah bisa dipanca indrain, yang rasio bisa diukur, ya. Padahal alam semesta ini dominannya yang irasional. Alam semesta nih dominannya irasional. Kenapa? Siapa yang pernah ngukur sampai ke galaksi-galaksi lain? Nggak ada. Berarti kan irasional, nggak bisa diukur. Begitu. Nah, dibilang mana buktinya? Lalu jawabnya pakai apa? Oke, kalau begitu. Saya tanya, mana HP kamu? Keluarin HP. Ini yang buat siapa? Samsung, pabriknya. Oh baik. Mana dalilnya pabriknya ada? Kata dia. Kata si pendakwahnya. Ya itu mah nggak usah ditanya. Kata gitu. Ya mana dalilnya? Kalau ada pabrik namanya pabrik Samsung.
Contoh ya. Terus dibilang apa? Ya ini buktinya saya megang HP-nya. Ada HP-nya nih. Berarti kan ada yang pabriknya. Masa nggak ada yang buat? Ujuk-ujuk ada. Itu jawaban buat ente tuh. Ini ente ada sekarang nih produknya. Masa nggak ada pabriknya? Samsung aja ente maklumin ada pabriknya. Masa iya ente yang lebih kompleks daripada apa namanya? Samsung HP, secanggih-canggihnya HP nggak secanggih kita kan? Masa nggak ada pabriknya? Baru dia ngeh, oh iya. Tapi kan itu ada pabrik Samsung, bisa dilihat mata. Emang ente pernah main ke pabrik Samsung? Ditanya begitu. Oh iya ya, saya nggak pernah main ke pabrik Samsung. Berarti kan hal yang goib buat dia, pabrik Samsung. Ada yang tahu di sini pabrik Samsung di mana? Jangan jawab ente, ngasal pasti. Ada yang tahu? Nah, berarti ada. Pernah lihat di mana titiknya? Nah, berarti goib buat ente nggak? Goib, goib itu sesuatu yang kita nggak tahu di luar pengetahuan kita, ya kan? Itu gaib. Sama halnya dengan Allah Ta'ala al-gaib. Gitu. Samsung aja yang gaib buat kita, pabriknya, itu kita bisa yakini adanya cuma gara-gara kita punya HP-nya atau kita lihat HP-nya. Masa kita manusia, yang mana produk Allah Ta'ala nggak bisa jadi dalil, tanda kalau Allah itu ada. Gitu. Baik. Itu wujud. Ada pertanyaan dulu? Per sifatnya. Sifat wajib. Maksudnya apa Ustaz sifat wajib? Allah wajib ada. Berarti kalau Allah nggak ada dosa. Jadi pertanyaan nggak masuk akal. Bagaimana kalau nggak ada bisa dosa? Nah, itu bukan wajib yang demikian. Maksudnya kalau ada zat kok tidak bersifat demikian, berarti itu sudah pasti bukan Tuhan. Gitu. Apa? Wujud, eksistensi, ada, keberadaan. Ini ente lagi eksis nih. Tapi sebelumnya ente nggak ada. Kemudian nanti akan nggak ada lah lagi. Berarti eksistensi ente nisbi. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sifat yang kedua, fallahu mawjudun qadim. Allah itu terdahulu. Wal kidamu, keterdahuluan. Huwa, apa sih keterdahuluan yang dimaksud ini qadim? Dia maksudnya kalau dinisbatkan kepada Allah adalah adamul awaliyah, ketiadaan permulaan liwujudihi ta'ala, atas keeksistensian Allah Ta'ala. Jadi jangan tanya tanggal lahirnya Allah berapa. Kenapa? Karena waktu itu adalah makhluk. Ruang juga adalah makhluk. Tak mungkin Allah terikat oleh makhluk. Kalau kita masih terikat oleh ruang dan waktu. Dan itu nanti ada kaitannya sama waktu aja nisbi. Waktu itu nisbi. Nisbi itu apa sih? Relatif. Makanya apa sih? Ngantuk banget kayaknya. Nih. Makanya ada Albert Einstein punya teori namanya relativitas. Maksudnya apa? Waktu itu nisbi. Apa waktu nisbi? Tergantung. Tergantung ente di mana. Kalau ente pernah nonton film Interstellar, tahu nggak Interstellar? Interstellar itu yang kemudian manusia bisa jadi kecil dan sebagainya. Itu perbedaan perbedaan ruang berkaitan dengan perbedaan waktu. Jadi ada orang ke ruang hampa sana di atas, pulang-pulang anaknya udah tua, dia masih muda. Gara-gara waktu yang berbeda nisbi. Tapi masih terikat waktu masih. Cuman itu jadi tanda kalau ya bukan sesuatu yang mustahil untuk ada sesuatu yang tidak ada awalnya. Dari perbedaan aja kita bisa lihat. Baik. Falam yakhluk nafsahu. Dan Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Wala khalaqahu ghairuhu. Dan juga tidaklah Allah itu diciptakan oleh orang lain atau oleh zat lain. Karena tidak bermula. Itulah kemarin pertanyaan apa tuh? Kamu dari mana? Dari bapakku. Bapakmu dari mana? Dari bapaknya. Bapakmu dari mana? Dari bapakku. Terus begitu. Mustahil kalau tidak ada yang mengawali itu. Kalau semuanya dari siklus lahir,
lahir dan lahir, maka sampai kapan nggak ada ujungnya. Perlu ada yang mula tapi tanpa permulaan, yang awal tapi tanpa permulaan. Qala Allah Ta'ala berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan, walam yulad juga tidak dilahirkan. Nah, Allah tidak melahirkan, orang nggak ada jenisnya. Yang melahirkan kan yang punya jenis saja. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Itu sampai situ doang penjelasannya tentang Allah Maha terdahulu. Ya. Dan semua yang selain Allah, alam, masih Allah, itu sifatnya hadis, hudus, baru. Nah kita ini baru. Ada permulaan, nanti ada pengakhiran. Sifatnya yang hadis itu berubah-ubah. Segala sesuatu yang baru tidak terdahulu, ada permulaannya pasti berubah-ubah. Kita kan semua berubah-ubah. Semua yang kita lihat berubah-ubah. Tembok lapuk, kita menua, lain semuanya ada mengalami perubahan. Tapi Allah tak mengalami perubahan. Allah. Terus wal baqa, sifat yang kedua baqa, kekal, tak berhujung. Wa adamul inqidha liwujudihi ta'ala. Adam, ketiadaan, al-inqidha, penghabisan, nggak ada habisnya. Kan slang ngakunya nggak ada habisnya tuh. Ya. Slang nggak ada habisnya. Itu kan nisbi menurut dia. Liatin aja ntar. Apa kita duluan apa itu duluan, mudah-mudahan sama-sama panjang umur. Slanker juga gini-gini kan. I miss you, but I hate you. Tapi ngakunya nggak ada habisnya. Mustahil. Kenapa? Karena masih makhluk. Hadis. Allah baqa. Allah doang yang baqa. Ada mungkidha liwujudihi. Nggak ada habis atas eksistensinya. Baru betul tuh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dalilnya ayat Al-Quran. Jadi ada akli, ada nakli. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan kekallah wajah tuh Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wajah ini jangan diartikan wajah-wajah ya, ada hidung, ada mata, dan sebagainya. Muraduhu kama aradallah. Maksudnya apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah ya kita serahkan aja tauhid. Yang penting hanya Allah yang kekal gitu. Ya baqa. Kita akan fana, hilang, binasa. Sifat kedua, wal mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda dengan hawadis makhluknya, hawadis yang baru-baru. Hadis, jamaknya hadis. Hawadis. Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Karena cuma Allah yang qadim. Allah berbeda dengan makhluknya berarti. Apa yang Allah ciptakan. Apa maksudnya? Huwa adamu mumasalati syai'in anil hawadisi minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Maka maksudnya adalah ketiadaan persamaan. Singularisme. Ketiadaan persamaan akan sesuatu minal hawadis, daripada yang baru-baru alias makhluknya Allah Ta'ala, lahu, baginya. Jadi nggak ada yang sama sama Allah Ta'ala dari segala aspeknya apapun. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Falaysa lahman wala azman. Maka Allah bukan berupa daging, bukan berupa tulang. Jangan kira Allahu Akbar. Dulu masih kecil kita, Allahu Akbar. Kayak apa gede ini. Terpikir-pikir kayak apa, kayak Titan gitu kan. Attack on Titan. Iya. Ada kan masih muda Kim. Tahu ada. Iya. Maka jangan pikir begitu. Ma khatara bibalik. Wallahu laysa bidzalik. Apa yang terlintas di dalam pikiranmu, Allah bentuknya kayak gini, kayak begitu, maka Allah bukanlah seperti yang kau pikirkan itu. Ya. Karena Allah beda dengan makhluk. Ente pikirin sesuatu, udah pasti bukan kayak gitu Allah. Kenapa? Karena yang ente pikirin makhluk. Ya. Jadi nggak bakalan ketemu sampai kapanpun. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus
Mana lagi? Wala tawilan wala qasiran, enggak disematkan pada dia sifat tinggi, besar, pendek, kecil, wala mutawasitan atau sedang. Waduh, elah pakai sedang lagi. Semuanya aja tuh. Masya Allah. Saking jelaskan bayannya nih, jangan sampai ada kita sampai menjadi tajsim. Mujassimah, apa mujassimah? Mensifati Allah dengan sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk, punya tangan, duduk pakai pantat, naudzubillahi min dzalik. Hasya, punya kuping kayak gini, punya mata, punya wajah hidung kayak gini. Laisa kamitslihi syai'. La haula wala quwata illa billah. Fa huwa ta'ala dzatun laisa fiha syai' min sifatil hawadis. Maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak ada di dalam zat tersebut sesuatu apapun daripada sifat-sifat makhluk. Wa kullu ma khatara bi balik min sifatil hawadis la tasduku anna fillahi syai'an min dzalik. Maka apa yang terlintas di dalam pikiranmu, hatimu daripada sifat-sifat makhluk tidak akan betul adanya di diri Allah Ta'ala yang demikian itu. Di zat Allah Ta'ala yang demikian itu. Walaysa lahu makanan aslan. Walaysa lahu makanun aslan. Dan Allah tidak punya tempat karena ruang adalah ciptaan Allah. Itu. Tuh ada tuh video dokumenter baru. Alam di luar alam semesta ini ada apa? Bingung tuh. Alam semesta ini kan ruang. Ruang itu termasuk alam semesta kan? Ada ruangan lain nggak di ruang? Bingung itu ya. Ya, ada. Itu aja kita udah nggak masuk tuh di situ. Jadi nggak usah maksain. Ya. Walaysa lahu makan aslan. Falaysa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Maka Allah tidak masuk di dalam ruang dunia, tidak juga di luar ruang dunia. Karena dalam dan luar adalah ruang. Makanya tadi bingung, ada ruang apa di ruang lain alam semesta? Itu alam semesta itu ruang. Di luar aja nggak ada apa-apa tuh. Hah? Jangan tasawurkan. Oh berarti itu Allah segitu tuh lebih luas. Berarti itu Allah kena ruang juga tuh. Kenapa enggak? Kok kita nggak masuk ya? Ya karena Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pikiran kita, otak kita itu yubna alal qiyas. Pikiran kita terbangun atas analogi. Buktinya apa? Kita nggak tahu setan, iblis itu kayak apa. Iblis kita nggak tahu kayak apa. Kemudian kita mirip, atau naga lah. Naga kayak apa naga? Emang ada yang pernah lihat naga? Oh, mitologi. Akhirnya digambarin badannya kayak ular, mukanya kayak singa, cakarnya kayak elang. Berarti kan binatang-binatang lain yang pernah dilihat dianalogikan jadi satu. Tuh bikin dinosaurus, nggak ada yang pernah dengar suara dinosaurus. Kali ada yang ngerekam kali suara dinosaurus. Oh ini serem. Ya udah kita kiasin aja, campur apa ya? Singa sama apa itu lupa nih. Film Jurassic Park kan campuran itu suaranya. Berarti ngiasin, nganalogiin. Kenapa? Karena kita nggak mampu apa yang di luar batasan kita. Mau nggak mau akhirnya ngiasin. Ya, sampai sekarang kepikiran. Orang taunya ngehnya apa? Dinosaurus suaranya kayak begitu. Padahal pasti bukan. Hatta udah diteliti itu kan bentuk apa? Anatomi tubuhnya udah diteliti. Nih kalau bentuknya begini, suaranya kemungkinan begini. Kemungkinan, belum tentu. Orang bapak-bapak jualan apa ya? Jualan botol dijual. Dia bisa ngomong krek, bisa ngomong begitu tuh. Kita nggak tahu apa yang ada dulu kan, dengan itu yang udah kemana-mana tadi. Ngapain ke situ tadi ada? Apaan ke situ? Kias. Pikiran kita dibangun atas analogi. Bagaimana kita bisa mengkiaskan sesuatu yang laisa kamitslihi syai'? Itu ya. Wallahu a'lam.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Dari segi apapun, dari aspek apapun. Oh kan nggak sekufu Ustadz, mirip kan nggak sekufu. Kemiripan dari, misalkan Allah katakan punya wajah, berarti sekufu di dalam hal wajah. Nggak boleh begitu, nggak ada. Dari segala aspek apapun nggak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Semisal sekufu itu kan. Wa qala ta'ala, Allah juga Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Titik. Wa qauluhu bil itlaq, perkataan nazim bil itlaq, dalam perkataannya mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, ay min ghairi taqyidin bi ba'dil wujuh. Maksudnya bil itlaq adalah tanpa ada qaid atau apa pokoknya itu pengecualian, boleh? Nggak, bukan pengecualian sebenarnya, qaid lah. Ada kaitan, kait. Tanpa adanya kait bi ba'dil wujuh, alias tidak serupa dengan Allah Ta'ala di sebagian sisi, alias boleh jadi tuh ada serupaan, buktinya ada kata wajah, buktinya ada kata yad, buktinya ada kata ini. Enggak ada. Bil itlaq, secara mutlak tidak ada aspek kesamaan antara makhluk dengan Khalik Allah Ta'ala. Bimakna, maksudnya annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Maksudnya Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dari segala aspeknya, dari segala sisinya. Falaysa subhanahu wa ta'ala mukhalifan lil khalqi fi wajhin wa mumathilan fi wajhin akhar. Maka nggak mungkin Allah Ta'ala itu berbeda di satu sisi, sama di sisi lain. Itu kan masih ada perbedaan, Ustadz. Nggak ada yang sama secara mutlak. Kan gitu. Berarti kan benar juga, laisa kamitslihi syai'. Nggak sama wajahnya, yang lainnya nggak sama ada sifat duduknya, tapi duduknya nggak seperti duduknya kita gitu. Misalkan dipaksain begitu, tetap aja kau bilang itu kan berbeda juga Ustadz. Kenapa? Karena persamaannya cuma bagian-bagian parsial. Saya bilang berbedanya juga nggak mutlak kalau begitu, ya kan? Berbedanya juga tidak keseluruhan, tetap aja ada persamaan, sama aja. Tidak pure beda kalau begitu. Kau bilang tidak pure sama, aku bilang tidak pure beda. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah wa hasya, Allah pure beda. Tanazzahallahu an dzalik. Allah Maha suci dari hal yang demikian. Itu. Selanjutnya wa qaimun ghani, alias qaimun ghani, berdiri dengan diri sendirinya. Tak butuh yang lain. Ghani artinya tak butuh. Wal qiyamu bin nafsi, berdiri dengan sendirinya, huwa maksudnya adalah al istighna'u an zatin yaqumu biha ka qiyamil aradi bisa irid zawati wal. Nah, berdiri dengan sendirinya itu adalah maksudnya istighna, tak butuh an zatin, akan zat yang lain, yaqumu biha, yang mana atas karena pengaruh zat tersebut Allah bisa berdiri. Nggak ada. Allah berdiri dengan sendirinya. Kakiyamil aradi bisa iridawat, seperti adanya arad. Arad itu apa? Kesifatan. Makna kesifatan ini ntar dipelajari di mantik. Kesifatan. Nggak ada bentuknya. Arad itu suatu yang tidak material, tapi maknawi, sifat. Contohnya warna. Warna ada bentuknya nggak? Warna ada bentuknya? Warna ada bentuknya? Warna itu arad. Warna nggak ada bentuknya. Ini kau katakan, ini satnya merah. Ini bukan merah, ini bantal. Coba nggak ada bantalnya. Ada nggak merahnya? Nah, maka contohnya seperti arad. Kalau yang qiyamuhu bigoirihi, itu seperti arad. Dia tak bisa berdiri sendiri. Kalau mau ada merah ini mesti ada medianya. Nggak mungkin ada warna kecuali ada medianya. Ini putih. Nggak, ini tembok. Nah, temboknya kesifatan putih. Seandainya kata temboknya kita hancurkan, hilang juga putihnya. Ya. Paham? Nah, itu yang qiyamuhu bigoirihi, yang berdirinya karena sebab yang lain. Tapi Allah enggak, qiyamuhu binafsihi, enggak butuh yang lain untuk bisa berdiri.
Kalau kita masih qiyamuhu bi ghairihi, kalau nggak ada orang tua kita nggak ada kita. Puncak-puncaknya Nabi Adam, kalau nggak ada Allah nggak ada Nabi Adam. Nah, gitu. Fala yansha'u ta'ala an ghairihi kama nasha'a wujudul halisi anhu ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak tumbuh, tidak ada, tidak berkembangnya itu. Maka sifat berkembang aja nggak pantas. Kalau berkembang kan ada perubahan ya. Pokoknya Allah itu tidak ada an ghairihi, yang tidak muncul dari yang selain Allah. Itu. Ada pengaruh dari yang lain maksudnya. Kalau kita kan muncul dari bapak kita, dari ibu kita kan. Itu. Kama nasya'a wujudul hadis anhu ta'ala. Sebagaimana adanya makhluk sumbernya dari Allah. Lianna wujudahu ta'ala dzati. Kenapa? Karena eksistensinya Allah, keberadaannya Allah, wujudnya Allah itu zatiyun. Apa zatiyun? Dari sononya berdiri sendiri. Zati. Kalau kita nisbi. Itu, tidak zati. Faqauluhu ghaniyun, kata goni ini bukan sifat baru, nambahin dari 20 jadi 21 ya. Memang goni itu ismun min asma'il husna. Tapi goni di sini mufassirun, adalah sebagai penjelas, mufassir, bayan. Liqaulihi, untuk perkataan nazim qaim. Itu qaimun goniyun, gitu. Qaimun goni wa wahidun wahai. Jadi goni itu jadi penjelas. Ai anna makna qiyamillahi ta'ala bi nafsihi istighna'uhu an kulli ma siwahu. Maksudnya berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendirinya adalah Allah Ta'ala tak butuh atas setiap apa-apa yang selain Allah. Wabtiqaru kulli ma siwahu ilaih, dan butuhnya apa-apa yang selain Allah kepada Allah Ta'ala. Allah tak butuh pada yang lain. Yang lain itu alam, makhluk Allah Ta'ala butuh kepada Allah Ta'ala. Bagi matahari, matahari dengan warna yang ada, atau cahaya dengan warna yang ada. Ya. Cahaya tak butuh warna, walillahi masalul a'la ya. Tapi warna butuh cahaya. Ya. Cuman kita kebanyakan lebih fokus ke warna, tak fokus pada cahaya. Ya enggak? Ini merah kita bilang. Kita nggak bilang ada cahayanya. Coba matiin lampu. Ada lagi nggak merahnya? Kayak ragu gitu, cuma matiin itu. Nggak ada cahaya. Ita itu ntar pertanyaan lagi. Item itu ada atau dia itu ketiadaan cahaya? Ya kan? Waduh, pusing juga Ustaz nih begini deh. Apa ini itu? Kita kalau diumpamakan bagaikan gitu, cahaya dan warna. Warna butuh cahaya, tapi cahaya tidak butuh warna. Cuman kita sebagai nazir, pelihat, biasanya fokus pada warna, tak fokus pada cahaya. Buktinya apa? Ketika kita tanya ini warnanya, ini ada apa di situ? Kita cuma bilang merah. Kalau kita lagi jalan-jalan ke puncak, semua serba hijau. Kita nggak bilang semua serba cahaya. Iya kan? Kalau cahaya tak ada, nggak ada tuh hijau yang kita bilang. Sama seperti keberadaan kita ini. Kita ketika bermuamalah sama manusia, kita lihat manusia. Apa yang kita hadapi manusianya. Apa yang bergulir dari manusia, perbuatan manusianya. Padahal kalau tidak ada Allah Ta'ala di balik itu semua, nggak ada perbuatan-perbuatan itu. Setelah Allahnya. Wahakada. Yang penjelasan itu bisa didapati di kitab Nuril Anwar. Iya, Nuril Anwar. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nuril Anwar. Apa kitabnya, Nuril Anwar atau lupa nih nama kitabnya. Pokoknya bahas tentang cahaya. Baik. Bagaimana tadi? Walidzalika, oleh karena sebab itu, yu'abbaru anil qiyami bin nafsi bil istighna'il mutlaq. Diistilahkan juga
Qiyamuhu binafsihi itu dengan istilah lain yaitu al-istighna al-mutlak, ketidakbutuhan secara mutlak. Kalau kita ketidakbutuhan kita nisbiyan, kita nggak lepas dah dari kebutuhan. Hanya kepada siapa kita letakkan kebutuhan itu. Apakah kita butuh pada makhluk, apa butuhnya pada Allah. Kalau butuh pada makhluk, makhluk juga butuh pada hal yang lain. Maka kita sandarkan kebutuhan kita pada yang rapuh. Karena bersandar pada yang butuh. Tapi kalau kita sandarkan pada Allah Ta'ala, itu maka kuatlah kita. Baik. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Secara harfiah, maknanya adalah setiap wajah itu mengarah atau menghadapan kepada Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hay, berdiri, yang maha hidup dan maha qayyum, berdiri dengan sendirinya. Ay khada'at, maksudnya khada'at al-wujuh, tunduk semuanya. Jadi anat tunduk menghadap dengan ketundukan. Wal wahdaniyah. Berarti sampai situ qiyamuhu binafsihi itu. Qiyamuhu binafsihi sampai situ. Ada pertanyaan? Tonton. Selang nanya. Enggak ada. Mantap udah. Udah encer otak Roman ini. Ngaji limet sih. Ada yang kayak Ummul Barahin, bapak yang tentang ilmu kalam tuh. Ini enggak khusus ilmu kalam sebenarnya. Cuman perlu beberapa detail yang disebutkan dalil aklinya disebutkan oleh syarih. Baik. Sifat selanjutnya wal wahdaniyah dalam perkataan wa wahidun. Wahai itu kan? Wa wahid. Maksudnya wahdaniyah, keesaan. Hiya, apa itu keesaan tersebut? Adamu ta'addudi fi dzati was sifati wal af'al. Ketiadaan berbilangnya Allah Ta'ala fi dzat dalam zatnya, was sifat dalam sifatnya, wal af'al dan dalam perbuatannya. Kalau kita ada ta'addudnya, berbilang. Yang bentuknya kayak kita kan bukan kita doang. Hakim sama kayak saya bentuknya, ini sama kayak saya. Semua yang kita lihat ada bilangannya. Apa itu di Yasin? Zaujain. Diciptakan berpasang-pasangan. Azwajan. Litaskunu ilaiha. Apa? Apa enggak? Cuman lupa. Gimana itu? Apal cuma lupa. Ingat nggak? Lagi ingat nggak? Enggak. Zaujaini dzakara wal unsa. Kalau itu apa? Sebelumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya nggak apa-apa ya. Ya pokoknya yang ada zaujain, berpasang-pasangan. Kadzdzaba bil husna wa sanuyassiruhu lil usra. Terus balik lagi. Jadi lupa lagi. Aduh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Azwaja. Ada azwaja. Apaan aja yang ada azwajanya, berpasang-pasangan? Ya cari dah di Google kalau nggak ada, Pak. Ini biar ada syahidnya. Ada kali di sini. Jangan-jangan ada di syarah, nyari-nyari toto ada. Habis itu kita baca. Udah jadi ketemu lama-lama tuh ada di sini. Ya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ayat Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kayaknya Yasin ada tuh begitu kayaknya. Ayo cari Google. Siapa aja dulu-duluan. Zaujain azwajal. Alladzi ja'ala lakum. Coba apa? Wa min ayatihi min anfusikum azwaja. Boleh, tapi kurang tepat sasaran tuh. Ada lagi Yasin. Zaujaini. Cari aja ayat az-zaujaini gitu. Allah. Nauzubillah.
Aneh bantuin. Biar kita ada syahidnya. Mana? Ada? Apa tuh? Nah, itu apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Itu kan Yasin kan, bener enggak? Iya kan? Lupa gitu ya, jadi tiba-tiba ya Allah, astagfirullahaladzim. Dosa apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Ta'ala yang menciptakan khalaqal azwaja kullaha. Semuanya berpasang-pasangan. Kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Semuanya berpasang-pasangan. Berarti semuanya berbilang. Namanya berpasang-pasangan ada munasabah. Berbilang. Nggak mungkin orang utan dikawinin sama gorila. Nggak bakalan jadi anak tuh. Berarti kan dikawinin sama yang sejenis. Berarti zatnya ada yang serupa. Berarti yang serupa itu ta'adud di makhluk. Berbilang. Allah Ta'ala nggak begitu. Allah Ta'ala. Nah, kenapa makanya Allah innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu tunggal, ganjil, dan menyukai yang ganjil. Allah nggak berbilang. Nah, maksudnya wahdaniyah tidak ada berbilang dalam zatnya Allah, sifatnya Allah, dan af'alnya Allah. Falaisat zatuhu murakkabah min ajza. Maka zatnya Allah tidak murakkab, tidak tersusun daripada ajza, bagian-bagian penyusun. Nggak bisa dibayangkan pada Allah Ta'ala ada komponen-komponen. Karena ada komponen-komponen berarti zatnya ada yang berbilang. Kalau kita terdiri dari komponen-komponen, nggak usah lihat jauh-jauh yang mirip kita. Kali hakim, yang bener Sat, nggak ada yang mirip sama saya. Satu-satunya saya. Bukan gitu cara lihatnya. Lihat sel nanti. Tersusun dari berbagai macam sel yang membentuk jaringan. Kemudian membentuk organ. Kemudian membentuk tubuh kita. Secara anatomi. Itu kan selnya kembar semua. Mirip. Begitu juga lagi bentuk kromosom. XY. Kromosom XY kan ya? Benar gak? Ini yang jago biologi nih. Itu. Iya, DNA. Iya kan? Itu kan ada yang sama-samanya kan? Pakai variabel yang sama kan? Berarti sama. Kenapa dia pakai variabel yang sama? Berarti sama partikelnya, zatnya itu ya. Itulah pokoknya. Ntar kayak ini lagi aneh so tahu banget. Karena ada yang diserang-serang gitu ya. Ada orang fisika nyerang ini kayak penjelasan Ustadz ini salah katanya. Tahu ya udah jaga deh, takutnya ada ya gitu. Tahu ya. Anda ngomongin orang fisikanya maksudnya. Ya udah terima aja, apa bisa jadi juga dia salah juga kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa itu? Ngapain tadi? Nah, dari diri kita sendiri aja lihat tengok ke dalam, kita udah jelas-jelas berbilang. Dan yang tunggal cuma Allah. Ada lagi Jet Li bikin film tuh, The One. Tahu nggak? Film Jet Li The One. Gak tahu. Ya udah guys. Panjangan itu. Suka nonton film Cina pasti tahu. Apalagi nih? Apa mana tadi? Walaysa fil khalqi dzatun kadzatihi ta'ala. Dan di dalam makhluk tidak ada satu zat pun yang seperti zatnya Allah Ta'ala. Udah jauh beda, emang beda banget dah. Kita kadang-kadang suka nyolong apa yang punyanya Allah. Merasa diri kita sentral di bumi ini. Kayak bumi itu rotasinya sama kita gitu. Apa-apa kita. Berarti kan kita merasa diri kita Farid. Unik pakai Q. Ya. Oh yang begitu bukan cuma satu karena dia makhluk. Banyak yang begitu. Nah, cuman ngerasanya dirinya hebat sendiri. Kutub aja dijamak. Kutub
dijama aktab. Kutub, wali, dijama aktab. Berarti ta'adud gak? Ta'adud, makhluk. Nabi, anbiya, rasul, rusul. Semuanya muta'addid. Karena cuma zat Allah Ta'ala yang wahid, wahdaniyah, tunggal. Kenapa? Li'anal khalqa jismun murakkabun wa laysa fi rabbina syai'un min dzalik. Karena manusia atau makhluk itu semuanya jisim. Organ. Murakkab yang tersusun dari zat penyusunnya apapun itu. Wa laysa fi rabbina syai' min dzalik. Tidak ada di dalam Tuhan kita, Rabb kita sesuatu yang demikian itu. Walaysat sifatuhu muta'addidah min jinsin wahidin kaqudrataini au iradatain. Dan tidaklah sifatnya Allah itu berbilang dari jenis yang sama. Maksudnya dari jenis yang sama, bukan berarti oh itu kan berbilang juga saat sifatnya Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kan berbilang namanya. Oh enggak, bukan gitu. Dari jenis yang sama enggak berbilang. Kalau itu mah mutakamil, saling menyempurnakan, kesempurnaan gitu. Nah, tapi misalkan Allah sifatnya murid, berkehendak. Nggak mungkin muta'addid kehendaknya. Nggak mungkin kehendaknya berbilang. Bentar mau begini, bentar mau begitu. Iradahnya satu, seperti sifatnya. Au iradatain, kekudratain, dua kemampuan, dan iradatain, dua keinginan. Ballahu qudrah wahidah, yujadu biha wa ya'dam. Ya'dim, wa ya'dim. Akan tetapi Allah itu punya kudrah yang satu, yujidu. Ballahu qudrah wahidah, Allah punya satu kehendak, punya satu kemampuan, maksudnya punya satu kudrah. Yujid biha, mengadakan. Allah Ta'ala bisa mengadakan dengan kudrah tersebut. Wa yu'dim, dan meniadakan dengan kudrah tersebut. Walaysa li'ahadin sifatun kasifatihi ta'ala, dan tidak ada satu orang pun yang memiliki sifat serupa dengan sifatnya Allah Ta'ala. Wala mu'athirun ma'ahu fi fi'lin minal af'al, bal huwal mujid. Wala mu'athira, afwan, bacanya wala mu'athira. Nafiyatun lil jinsi. Artinya tak ada satupun mu'athir, sesuatu yang dapat mempengaruhi. Ma'ahu, bersama Allah Ta'ala, fi fi'lin minal af'al, daripada satu fi'il, daripada pekerjaan yang ada. Bal huwal mujid lil af'al kulliha. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang mengadakan semua af'al, termasuk af'al kita. Nahnu khalaqnakum wa ma taf'alun. Benar enggak? Kami yang ciptakan kalian, dan kami yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Itulah yang Anda bilang tadi. Kita lihat manusia, fokus sama manusianya. Nih, si hakim lagi jebeng-jebeng, ya kan? Gini-gini dimain-mainin lidahnya. Kita kira itu kehendak dia saja. Kita kira itu perbuatan yang dilakukan saja. Padahal itu Allah Ta'ala yang bikin. Ada apa di baliknya? Ya, bisa jadi hikmah kalau kita pandai cernanya. Kalau enggak, kalau kita lihat hakimnya doang nih, bener-bener udah jauh-jauh ke sini, malah main-mainin bibir, kalau